Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fitrian. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 251020100095. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 3, rangkaian SCR dan triak. Rangkaian SCR, perbedaan dari rangkaian SCR dan triak: jumlah arah konduksi. SCR atau Silicon Controlled Rectifier hanya dapat mengalirkan arus satu arah. Yang kedua, hanya bekerja pada setengah gelombang positif untuk AC. Yang kedua adalah triak, Triode for AC, dapat mengalirkan arus dari dua arah atau bidireksional. Yang kedua, bisa bekerja pada kedua setengah gelombang AC atau positif dan negatif. Perbedaan SCR dan triak yang kedua: SCR terdiri dari 3 terminal, anoda, katoda, dan gate. Sedangkan triak juga terdiri dari 3 terminal, namun berbeda, yang menggunakan MT1, MT2, dan gate. Perbedaan selanjutnya adalah cara pemicu atau triggering. SCR aktif hanya dengan pemicu gate positif terhadap katoda, sedangkan triak bisa dipicu oleh gate positif atau negatif. Perbedaan yang kedua, setelah aktif tetap on sampai arus turun di bawah holding current, sedangkan triak lebih fleksibel untuk kontrol AC. Perbedaan selanjutnya adalah penggunaan utama. SCR cocok untuk beban DC atau kontrol setengah gelombang AC. Banyak dipakai untuk kontrol motor DC, rectifier terkontrol, charger baterai, dan kontrol daya satu arah. Sedangkan triak cocok untuk kontrol daya AC penuh, terutama pada peralatan yang berada di rumah tangga. Aplikasi umumnya adalah dimmer lampu, pengatur kecepatan kipas AC, kontrol pemanas listrik, dan pengendali AC 220 volt rumah. Perbedaan selanjutnya ada pada sensitivitas dan kestabilan. SCR lebih kuat untuk arus besar dan tegangan tinggi, dan lebih stabil terhadap gangguan, sedangkan triak lebih sensitif terhadap noise atau gangguan. Untuk beban induktif, motor, dan trafo, triak butuh rangkaian tambahan, yaitu snubber. Perbedaan selanjutnya ada pada struktur. SCR tersusun dari 4 lapisan semikonduktor PNPN, sedangkan triak secara prinsip seperti 2 SCR yang saling berlawanan dan dikendalikan dengan satu gate. Perbedaan singkat ringkasannya adalah arah arus. SCR satu arah, DC atau AC setengah gelombang, sedangkan triak dua arah, AC dan penuh. Perbedaan selanjutnya terminal, anoda, katoda, dan gate. Dengan triak MT1, MT2, dan gate. Pada pemicu, SCR menggunakan gate positif dan triak menggunakan gate positif dan negatif. Aplikasinya pada SCR motor DC, rectifier, dan terkontrol, sedangkan triak pada dimmer dan kontrol AC rumah. Untuk beban, cocok untuk beban besar dan beban AC ringan dan sedang. Untuk perbedaan dari struktur, SCR menggunakan PNPN, sedangkan triak menggunakan 2 SCR berlawanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini kita akan mencoba mensimulasikan rangkaian SCR dan triak. Melanjutkan dari video sebelumnya, kita akan membuat rangkaian SCR dan triak. Berikut adalah komponennya. Sudah kita siapkan, kita tinggal menyambung saja. Kita sambung dari saklar ke R1, kita tarik dari saklar S2, kita tarik LED rad ke saklar S2. Selanjutnya kita tarik ke resistor 2, kita arahkan ke baterai 9 volt, kita arahkan ke SCR nya, jangan lupa LED rad ke SCR, kita arahkan. Oke, kita sambung juga ke
kita tarik di atasnya, kita arahkan dari saklar S1, kita arahkan ke tengah. Sudah kita tarik ke bawah, kita arahkan bawah resistor 2, lalu kita sambung juga ini. Nah, jika rangkaian sudah seperti ini, berarti rangkaian sudah siap. Kita coba simulasikan. Simulasi yang pertama, bagaimana jika saklar S1 kita tekan. Kita coba tekan saklar S1, maka lampu LED akan menyala karena terjadi pengaliran arus dari baterai ke resistor, sehingga lampu LED jika saklar S1 kita tekan akan menyala. Kita coba, kita tekan lagi. Bagaimana jika kita tekan lagi, maka lampu LED akan mati. Oke, kita coba percobaan yang kedua. Kita mulai percobaan yang ketiga. Apabila saklar S1 dan saklar S2 di-on-kan secara bersamaan, on-kan, membuat rangkaian teriak. Kita ini adalah komponen yang dibutuhkan: baterai, button, teriak, LED red, Windows 20R, dan teriak. Ini adalah rangkaian yang sudah solution ya. Jadi kita tinggal merangkai saja. Sudah harus nambah. Kita tambahkan komponen yang bernama DC voltmeter. Ini kita taruh dulu. Nah, berikut adalah rangkaian teriak yang jadi. Oke, setelah itu kita siapkan, uji coba dulu. Apa yang terjadi apabila saklar S1 terbuka? Pada saat saklar S1 terbuka, maka tidak ada aliran listrik yang masuk.
Tidak ada aliran arus yang mengalir ke terminal trigger. Jadi, maka diarahkan kondisi off dan lampu akan mati. Lalu kita coba kita nyalakan. Nah, ketika kita nyalakan, maka otomatis terminal trigger akan dialiri arus dari resistor menuju ke diag lalu menuju ke diag hingga lampu LED akan menyala. Dan ini adalah hasil voltmeternya. Ini adalah perhitungan DC voltmeternya. Mungkin lalu bagaimana jika kita memutuskan aliran listrik? Maka lampu LED akan mati.